Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wahyudi, NPM 2110100261. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi filsafat hukum dan ruang lingkupnya. Filsafat hukum adalah yaitu filsafat yang mempelajari dasar dan prinsip yang mendasari hukum. Yang dimana filsafat hukum itu berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang mendalam terkait hakikat hukum, asal-asal usulnya, dan tujuan serta fungsi, dan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai hakikat hukum, asal usulnya, dan tujuan serta fungsinya dalam masyarakat. Hal ini merujuk kepada sebagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan. Pembahasan beberapa definisi, yaitu teori hukum, yaitu adalah jurisprudensi yang membahas tentang apa yang dimaksud dengan hukum. Apa yang membedakan hukum dengan peraturan lainnya, seperti moral dan adat, serta bagaimana hukum terbentuk dan diterapkan. Teori positif hukum berpendapat bahwa hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh negara dan harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan nilai moral di dalamnya. Teori hukum alam berfokus pada prinsip hukum yang bersifat universal dan secara alami, seperti keadilan dan hak asasi manusia. Teori hukum alam berfokus pada prinsip hukum yang bersifat universal dan secara alami, seperti keadilan dan hak asasi manusia. Teori realisme hukum menyatakan bahwa hukum diterapkan berdasarkan situasi nyata dan kebiasaan sosial yang ada, bukan hanya teori yang bersifat abstrak. Yang terkait nomor 2 di situ, norma hukum menganalisis dasar moral dan etika yang membentuk hukum filsafat untuk berusaha menjawab pertanyaan apakah hukum itu bertentangan dengan aturan yang berlaku atau juga mencerminkan nilai moral yang sepenuhnya dipatuhi. Hubungan antara hukum dan moral, apakah hukum harus selalu selaras dengan prinsip moral atau dapat eksis meskipun bertentangan dengan norma-norma moral tertentu. Keadilan. Keadilan ini, filsafat hukum sangat terkait dengan konsep keadilan, yang mana filsafat hukum berusaha memahami apa yang dimaksud dengan keadilan, bagaimana keadilan seharusnya diterapkan dalam sistem hukum, serta hubungan antara keadilan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Teori keadilan ini berbagai pandangan tentang perspektif pandangannya yaitu adalah keadilan distributif, yang mana distribusi kekayaan secara adil, dan keadilan retributif, hukum yang adil bagi pelaku kejahatan. 4. Hak asasi manusia, yang mana filsafat hukum mempelajari dasar-dasar hak asasi manusia dan bagaimana hak tersebut diterjemahkan dalam hukum. Meneliti hukum harus selalu melindungi hak individu dan bagaimana hak asasi manusia diterapkan dalam sistem hukum di berbagai negara. 5. Sumber hukum mengkaji dari mana hukum berasal. Beberapa sumber hukum yang umum adalah undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan kebiasaan masyarakat. Juga membahas tentang hierarki sumber hukum dan bagaimana sumber ini saling berinteraksi satu sama lainnya. Hubungan antara hukum dan negara. Filsafat hukum membahas tentang peran negara dalam penegakan hukum dan sebaliknya, peran hukum dalam membentuk struktur negara yang adil. Membahas berbagai bentuk pemerintah, misalnya demokrasi, otoritarisme, dan bagaimana hukum berfungsi dalam konteks tersebut. 8. Terkait hukum dengan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Filsafat hukum menganalisis sejauh mana hukum dapat membatasi kebiasaan individu demi kepentingan sosial, mengkaji keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kewajiban sosial, serta bagaimana negara harus menangani konflik-konflik tersebut. Jika ada kesalahan dari penjelasan kata, baik apapun itu, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.